Rafa sudah tiba di Bank Indonesia. Seperti apa keseruan Rafa di Bank Indonesia? Terus saksikan ya. Let's go! Wah, teman-teman, Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia. Bank ini merupakan bank yang mengawasi sistem keuangan di suatu negara. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Nah, untuk lebih jelas, Rafa akan mengobrol langsung bersama Abah Darjana yang merupakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia untuk Provinsi Bengkulu. Nah, teman-teman, sekarang Rafa sudah bersama Abah Darjana. Bah, boleh nggak kita tanya sedikit mengenai Bank Indonesia? Boleh dong. Bah, apa sih Bank Indonesia ini? Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Seperti bank yang lain, di depannya ada kata bank. Tetapi karena statusnya bank sentral agak berbeda dengan bank-bank yang ada. Di Bank Indonesia, kita tidak bisa menyimpan uang sebagai tabungan. Di Bank Indonesia, kita tidak bisa minta kredit pembiayaan. Kalau begitu apa tugasnya Bank Indonesia sebagai bank sentral? Bank Indonesia tugasnya adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan sekarang ditambah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itu Bank Indonesia sebagai bank sentral. Apa sih bedanya Bank Indonesia dengan bank yang lain? Bank Indonesia sebagai bank sentral berbeda dengan bank lain yang bank komersial. Bank Indonesia tidak menerima uang dari Reva untuk ditabung di sini, ya. Kita tidak ada deposito, tabungan dan sebagainya. Yang kedua, di Bank Indonesia tidak bisa meminta pembiayaan kredit, ya. Karena fungsi Bank Indonesia adalah satu, yaitu menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kalau untuk tugas dan fungsi Bank Indonesia, apa sih Iya Reva, itu bagus ya. Apa tugas dan fungsi Bank Indonesia? Jadi tugas dan fungsi Bank Indonesia secara nasional itu mencakup 3 otoritas. Yang pertama adalah otoritas moneter melalui kebijakan naik turunnya suku bunga kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, otoritas stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial. Dan yang ketiga adalah kebijakan sistem pembayaran agar transaksi dari pembayaran menjadi lebih mudah, murah, aman, dan handal, atau disingkat CEMUMUAH. Wah, boleh nggak kita keliling Bank Indonesia? Tentu, kita keliling 7 kali seperti kita tawaf ya. Siap? Let's go! Go! Boleh nggak Rafa dan teman-teman berkunjung ke Bank Indonesia? Tentu boleh Rafa, ajak semua teman-teman sekolah ke sini ya. Bank Indonesia terbuka untuk anak sekolah belajar dan mencari pengalaman di Bank Indonesia. Teman-teman, dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah,
memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia bertugas mengelola 3 bidang, yaitu moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan tunggal dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi, sama seperti yang dijelaskan Abah ya teman-teman, Bank Indonesia tidak sama seperti bank yang sering kita temui. Selain memantau pertumbuhan ekonomi, di Bank Indonesia Provinsi Bengkulu juga memiliki pojok baca untuk teman-teman menggali ilmu loh. Nah, Rafa, sekarang kita sudah berada di lobi perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Wah, boleh nggak Bah Rafa masuk? Tentu saja, ini terbuka untuk semua. Ayo, Rafa. Let's go! Let's go! Di sini boleh dipinjam nggak Bah buku-bukunya? Tentu boleh Reva, silahkan pilih mana yang Reva suka. Tinggal bilang kepada Mbak Yu, nanti silahkan untuk dibaca ya. Nah teman-teman, selain berbagai bank sentral, BI juga memiliki pojok baca atau B-Corner untuk teman-teman belajar. Di sini ada banyak banget buku-buku yang bisa teman-teman temui. Selain itu, keberadaan pojok baca yang ada di sini dapat mendorong teman-teman untuk lebih giat belajar dan membaca. Dengan adanya pojok baca ini bertujuan untuk memberikan akses dan perolehan informasi terkini yang berkualitas baik dari dalam maupun luar negeri, terutama di bidang ekonomi dan keuangan. Oh ya, pojok baca juga mengenalkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat akan tugas dan peran Bank Indonesia dalam perekonomian Indonesia, serta menciptakan komunitas berliterasi keuangan dan generasi yang gemar membaca. Seru banget kan? Setelah ini, Rafa akan mengobrol bersama Kak Muba mengenai cinta, bangga, paham rupiah. Nah teman-teman, sekarang Rafa sudah bersama Kak Muba. Kak Muba, boleh nggak ceritain sedikit sejarah tentang uang yang kita pakai sekarang? Oke, makasih Rafa ya namanya ya. Makasih Rafa ya atas pertanyaan juga. Kalau kita bicara masalah sejarah uang, itu pasti akan sangat panjang sekali. Dan kalaupun Rafa ataupun pemirsa di rumah ingin mengetahui sejarah uang secara lengkap, itu bisa diakses di www.bi.go.id. Di sana semuanya lengkap. Nah, kalau kita bicara sejarah uang secara singkat, itu dimulai dari setelah kemerdekaan kita tahun 1945, itu kita ada namanya uang rupiah, uang Republik Indonesia yang mulai diedarkan di tahun 1946. Akan tetapi karena waktu itu mode transportasi kita yang masih terbatas dan komunikasi juga yang terbatas, akhirnya pemerintah pusat itu menyerahkan ke seluruh daerah untuk mencetak uang masing-masing, yaitu disebut dengan uang orida atau uang Republik Indonesia Daerah. Nah, akhirnya di tahun 1953 beriringan dengan terbentuknya Bank Indonesia, barulah uang rupiah yang kita pakai sekarang ini resmi diedarkan di tahun 1953. Seperti itu, Rafa. Oh, gitu ya, Kak? Iya. Kalau untuk merawat uang, gimana sih, Kak? Nah, kalau untuk merawat uang, itu memang sekarang sedang kami edukasikan ke seluruh masyarakat, baik itu yang kecil sampai yang besar, bahwa ada cara yang mudah untuk merawat uang itu dengan cara 5J. Yang pertama, jangan dilipat uangnya, jangan diremas, jangan dibasahi, jangan di staples, sama jangan dicoret. Nah, karena apa? Karena ke 5J tadi mewakili perilaku yang sering
dilakukan oleh masyarakat yang akan membuat uang tersebut jadi rusak. Seperti itu, Rafa. Kak, Mama Rafa punya uang rusak nih di rumah. Bisa nggak digunakan terus ditukarkan di Bank Indonesia? Oh, tentu boleh, Rafa. Jadi kalau Rafa ataupun keluarga Rafa punya uang rusak, itu ditukarkan aja ke Bank Indonesia. Dan penukaran di Bank Indonesia Bengkulu itu ada 2 kali dalam seminggu. Setiap hari Selasa dan setiap hari Kamis. Tapi sebelum Rafa datang ke Bank Indonesia untuk melakukan penukaran, Rafa harus daftar dulu di website Bank Indonesia, yaitu pintar.bi.go.id. Nah, di sana Rafa tentuin jam dan tanggal untuk melakukan penukaran di Bank Indonesia. Seperti itu, Rafa. Kak, boleh nggak dikasih tips gimana cara ngebedain uang asli dan uang palsu? Nah, untuk membedakan uang asli sama uang palsu, Rafa pernah dengar 3D nggak? Dilihat, diraba, sama diterawang. Nah, dilihat itu gambar uangnya itu terlihat cerah, terus desainnya, gambar pahlawannya apa saja, terus gambar yang di belakang terdapat apa saja itu dilihat. Terus diraba itu akan ada cetakan-cetakan yang kalau diraba akan terasa kasar, Rafa. Seperti di gambar Garuda sama di pinggiran ini kalau diraba dia akan terasa kasar karena kita menggunakan teknik cetak tingkat tinggi. Terus diterawang itu maksudnya diarahkan ke arah cahaya. Nah, kalau kita terawang di bagian yang tidak terlihat ini, dia akan terlihat gambar pahlawan seperti gambar pahlawan yang di depan. Itu salah satunya untuk membedakan uang ini asli atau uang palsu tanpa menggunakan alat dengan cara 3D gitu, Rafa. Kak, ada nggak pesan untuk anak Indonesia biar lebih mencintai rupiah? Untuk tips agar anak-anak Indonesia lebih mencintai uang rupiah, kita harus mencintai rupiah karena di dalam selembar kertas rupiah itu memiliki desain yang menarik yang menggambarkan Indonesia, bahwa di dalam selembar kertas rupiah itu memiliki kekayaan alam Indonesia, budaya, flora, fauna, dan serta seluruh gambar-gambar yang indah di dalam Indonesia. Serta kita juga harus bangga terhadap rupiah kita sendiri. Kenapa? Karena di dalam rupiah itu merupakan alat pembayaran yang sah dan merupakan simbol kedaulatan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang merdeka. Nah, teman-teman, kita harus selalu cinta, bangga, dan paham rupiah ya. Karena dengan cinta rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan kita mengenal karakteristik dan desain rupiah. Memperlakukan rupiah secara tepat menjaga dirinya dari kejahatan uang palsu. Bangga rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan NKRI dan alat pemersatu bangsa. Paham rupiah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat memahami peran rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan fungsinya sebagai alat penyimpanan nilai kemampuan. Selalu ingat ya teman-teman, untuk mengenali uang palsu 3D dilihat, diraba, dan diterawang. Nah teman-teman, kita harus cinta, bangga, paham rupiah. Dadah! Nah teman-teman, itu tadi perjalanan Rafa di Bank Indonesia. Seru kan? Terus saksikan Bocil Jalan-Jalan hanya di RBTV Camkoha. Dadah!